Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan seminar hasil tentang penyuluhan dan deteksi dini anemia pada remaja putri. Pendahuluan, sebagian besar remaja tidak tahu atau tidak menyadari akibat dari anemia. Bahkan mereka menganggap anemia sebagai masalah yang tidak penting dan tidak perlu mendapatkan perhatian khusus. Faktor penyebab remaja putri menderita anemia antara lain karena saat usia remaja mengalami pertumbuhan di mana hal ini membutuhkan asupan zat gizi yang lebih tinggi, terutama zat besi, terutama remaja putri tidak memperhatikan jumlah makanan atau penyerapan diet yang buruk, menstruasi yang berlebihan, adanya penyakit infeksi yang kronis, pendarahan yang mendadak seperti kecelakaan. Nah, apabila remaja putri kekurangan zat besi atau menderita anemia, akan mengakibatkan remaja putri dalam kondisi tubuh merasa lemah, letih, dan lesu, muka tampak pucat, kepala sering pusing, dan konsentrasi menurun. Nah, dari pendahuluan tersebut, kami berinisiatif untuk melakukan penyuluhan tentang anemia serta pemeriksaan kadar Hb pada remaja putri. Metode yang digunakan adalah pemberian penyuluhan tentang anemia menggunakan flyer serta pemeriksaan kadar hemoglobin. Penyuluhan berupa pengertian anemia, penyebab anemia, tanda dan gejala anemia, dampak anemia, pencegahan anemia, serta penanganan anemia. Pemeriksaan kadar hemoglobin sendiri menggunakan alat ukur hemoglobin digital GC-HB atau glukosa dan hemoglobin. Nah, dari hasil pemeriksaan dari pengabdian masyarakat yang saya lakukan, dilihat dari usia 14 hingga 15 tahun sebesar 34%, usia 16 hingga 17 tahun sebanyak 35%, serta usia 18 hingga 19 tahun sebanyak 31%. Sedangkan untuk kadar Hb sendiri, remaja putri yang mengalami anemia sebanyak 23%, sedangkan yang tidak anemia adalah 77%. Nah, pembahasannya yaitu yang pertama, hasil penyuluhan tentang anemia didapatkan hasil bahwa remaja putri banyak yang belum mengerti tentang anemia. Dapat dilihat dari aktifnya mereka mengajukan beberapa pertanyaan tentang anemia. Hal ini selain itu juga remaja putri juga tidak mengetahui apa itu tentang anemia saat ditanyain beberapa pertanyaan tentang anemia. Nah, di sini remaja putri dibekali pengetahuan tentang anemia sebagai upaya pencegahan terjadinya anemia. Hal ini sesuai dengan pendapat oleh Notatmojo bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara agar seorang memperoleh pengetahuan. Kemudian hasil yang kedua adalah dari hasil pemeriksaan didapatkan sebanyak 23% remaja putri mengalami anemia. Menurut Permaisih D. dan Herman pada 2005 bahwa prevalensi anemia remaja usia 10 hingga 19 tahun sebesar 25,5%. Anemia sering menyerang remaja putri disebabkan karena keadaan stres, haid, atau terlambat makan. Sedangkan kesimpulan dan saran, baik penyuluhan ataupun pemeriksaan dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanganan anemia. Dengan penyuluhan diharapkan remaja putri dapat mengetahui materi atau hal-hal yang berkaitan tentang anemia. Sedangkan pemeriksaan dilakukan untuk pemeriksaan awal ataupun deteksi dini jika seorang remaja putri mengalami anemia. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan ataupun hal-hal yang merupakan dampak adanya dari anemia. Kemudian sarannya adalah diharapkan dari hasil pengabdian masyarakat dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada.
Dalam hal ini, pemberian motivasi kepada remaja putri untuk memperhatikan kesehatannya dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan mengandung zat besi atau konsumsi tablet darah jika diperlukan. Jadi dengan pemberian motivasi, dengan pemberian penyuluhan, diharapkan remaja putri semakin sadar akan pentingnya kesehatan, khususnya tentang anemia. Apalagi di saat pandemi saat ini. Mungkin orang-orang hanya fokus pada pencegahan agar tidak tertular penyakit COVID-19. Padahal selain daripada itu, banyak penyakit-penyakit, khususnya dalam hal ini adalah remaja putri, yang mungkin akan lebih parah dibandingkan dengan penyakit menular lainnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.